Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kembali lagi di Damai memperdebatkan yang sedang ramai ya. Jadi sebenarnya kita udah tag video bareng teman-teman kemarin, tapi ada karena kesalahan teknis, jadi videonya nggak bisa tayang. Jadi ini adalah video pengganti untuk video yang udah kita tag kemarin. Pembahasannya masih sama, tapi cuma sudut pandangnya aja, hanya dari sudut pandang saya. Dan ini mungkin bisa dibilang video reaction. Jadi ada satu kasus terkait Ferdian Paleka yang ngeprank waria dan anak kecil dia. Jadi ada kardus Indomie diisi sama sampah sama dia. Untuk disclaimer pertama bahwa aku buat video ini bukan untuk membela perilaku dari Ferdian Paleka. Jelas itu adalah perilaku yang tidak baik dalam hal apapun. Prank adalah tipuan ya, yang pada akhirnya merugikan pihak yang di prank. Kalau prank itu sebenarnya prank itu real ya, karena ada juga prank yang settingan ya. Jadi kalau pranknya beneran itu memang bener akan merugikan dan banyak yalah yang dirugikan. Tapi di sini aku pengen ngebahasnya specifically dari sudut pandang hukum. Kenapa dari sudut pandang hukum? Karena Ferdian Paleka dijerat Undang-Undang ITE, nanti akan kita bahas. Jadi sebelumnya dan dari sudut hukum itu ya, dan terus banyak dari YouTuber atau konten-konten kreator lainnya yang bereaksi. Tapi ada beberapa reaction yang akan saya bahas karena menurut saya ini penting menjadi contoh dan pembelajaran tentang mana yang benar, menurut saya benar, atau mana yang menurut saya salah untuk mereaksi ini. Oke. Sebenarnya ada 3 video, tapi kita bakal bahas 2 video. Jadi ada yang reaction itu yang banyak, tapi yang aku pengen bahas itu adalah yang reaction dari Young Lex. Kenapa Young Lex? Karena Young Lex menurut aku salah satu yang paling frontal, frontal lah pokoknya, paling keras lah untuk menentangnya dengan gaya dia. Kedua adalah Chandra Leo juga dengan gayanya dia yang editor luar biasa. Menurut saya bagus, editor keren lah, tetap Chandra Leo dengan kekerenannya kan. Yang ketiga adalah Anji. Tapi yang akan kita bahas adalah Young Lex dan Chandra Leo. Oke. Ini akan kita reaksi, akan kita lihat, tapi nggak full ya, karena bakalan lama untuk lihatnya. Jadi ya ini dia, prank berujung jadi buronan ya ini. Oke, jadi ada disclaimer gitu. Jadi dia emosi sampai mengeluarkan, dibuka dengan kata-kata goblok, mengatakan bahwa personal dari Ferdian Paleka adalah goblok. Kemudian dia bilang tindakannya juga goblok, di luar kelakuannya. Jadi dia bilang virusnya nggak bisa dibercandain, bla bla bla. Konsisten dalam berkarya katanya, dan kontroversi tidak membuat dia terkenal atau segala macam, itulah intinya ya kalau dari sini. Kemudian dia pamer video dia nyamperin akun yang pernah nyerang dia gitu, kayak dan menunjukkan bahwa
Nah, dia bilang kalau intinya oke, jadi sebenarnya aku udah nonton, jadi aku udah tahu garis besar dari videonya yang lag. Intinya dia mengatakan bahwa goblok lah ya, maksudnya menggunakan kata-kata kasar terhadap Ferdian Paleka ini sendiri. Terus kemudian dia nantang kalau seandainya ketemu nanti bakal gua sentil biji matanya segala macam gitu lah, dengan gaya-gayanya yang ngelek, yang mungkin preman jalanan kali ya, memang jiwa-jiwa premannya mungkin masih ada yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan, ya itu wajar sih maksudnya, ya terserah dia juga ya, gitu. Kemudian kita lihat ini ada Chandra Liao dengan judul prank sampah Ferdian Paleka. Spesial. Nah, jadi dia nge-breakdown video Ferdian Paleka ini dengan Photoshop ya. Jadi dibuat Ferdian Paleka tidak punya otak, dan apa tadi intinya, tidak punya otak, tidak punya akhlak, dan dajal katanya gitu. Intinya seperti itu lah garis besarnya. Oke, mari kita bahas. Dan yang penting adalah saya juga mau ngecek pasal apa yang menjerat Ferdian Paleka ini. Ada berita dari Warta Ekonomi ya, Warta Ekonomi. Kemudian ada berita dari Jabar Tribun News, kasus prank. Oke. Kemudian prank kita lihat. Jadi Ferdian Paleka kalau kata Jabar Tribun News hanya menjerat dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi Ferdian Paleka dijerat pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Mari kita lihat. Nah, ini adalah pasal 45 ayat 3, saya baca. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Oke, kita breakdown satu-satu. Di sini ada setiap orang, ya, berarti tanpa terkecuali ya, semua orang dengan sengaja tentunya dan tanpa hak mendistribusikan. Oke, tanpa hak artinya tidak ada kesepakatan antara orang yang, dalam kasus ini prank ya, tidak ada kesepakatan antara orang yang ngeprank dan orang yang diprank. Artinya ini pranknya real sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Mentransmisikan, mendistribusikan diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Oke, ini kita garis bawahi, penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sampai di situ ada kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik. Oke, alasan kenapa saya awalnya gini, alasan kenapa saya nggak setuju, saya kurang setuju dengan Ferdian Paleka ini dimasukkan ke ranah hukum adalah karena pasal ini adalah pasal yang menurut saya pasal yang bisa juga kena sama saya tentunya, sama teman-teman lain, orang-orang yang mungkin bergerak di bidang media sosial, konten kreator atau bahkan konten kreator yang sudah terkenal. Contohnya seperti yang like tadi ya, dia ada mengatakan goblok, terus apa lagi ya, tolol ya, segala macam, yang tentunya itu adalah hinaan dong. Tidak mungkin ada kata goblok dan kata lainnya adalah sebuah sanjungan, kan nggak mungkin. Artinya yang like sebenarnya kalau seandainya Ferdian Paleka mau merasa terhina,
tentu aja dia bisa ngelaporin yang like karena sudah menghina personal tentunya. Bisa aja Ferdian Paleka nggak terima kemudian melaporkan, yang like juga bisa kena. Kemudian Chandra Liao kayak ngapus-ngapus gitu. Kalau Chandra Liao mungkin oke lah, karena dia menyerang kontennya bukan personalnya. Tapi kan tetap aja yang dibilangnya nggak ada otak kan si Ferdian Paleka. Artinya Chandra Liao juga rentan untuk dilaporkan oleh Ferdian Paleka dengan pasal yang sama yang menjerat dia, ya kan? Jadi menurut saya karena saya nggak setuju dengan adanya undang-undang ini, itu makanya saya nggak setuju juga bahwa ada orang-orang yang bergerak di bidang kreatif yang kemudian karena kreativitasnya mungkin yang mungkin salah kemudian dijerat hukum. Karena hukum ini bisa kena ke siapa aja, karena batas penilaiannya sangat tipis, adalah penghinaan, pencemaran nama baik. Tentunya itu batas untuk penilaiannya itu personal kan, perasaan kita. Kalau seandainya saya misalnya saya dibilang goblok misalnya sama yang likes, yang subscribernya mungkin jutaan, yang mungkin aja keluarga saya nonton ataupun orang tua saya nonton kan gitu, atau teman-teman saya nonton yang kemudian bilang goblok atau menghina saya bisa ngelaporin dia. Begitu juga yang like tentu bisa ngelaporin saya kalau misalnya dia kurang suka dan segala macam hal lainnya. Jadi ini itu jadi semacam semacam bola salju yang kemudian bisa aja nyerang ke siapa aja gitu. Jadi menurut saya oke lah Ferdian Paleka salah, saya harus akui bahwa dia salah memang, bahwa mungkin jiwa mudanya atau merasa benar, biasalah namanya anak muda merasa benar segala macam, kemudian era digital yang seperti ini gitu, melakukan prank-prank seperti itu yang dia lihat. Mungkin ada banyak orang ngeprank juga, mungkin ada hal yang ngeprank juga tapi nggak kena jeratan hukum, dia merasa ini bahkan baik-baik saja. Ya cukup mungkin diberi tahu ya, mungkin dengan rehabilitas mungkin, atau dengan pendidikan wawasan lainnya atau segala macam, sampai mungkin aja dia masih terlalu muda dan kabur karena takut. Anak muda dijerat hukum segala macam pasti ada perasaan takut, membayangkan penjara bagaimana, kemudian dijerat hukum hanya karena pranknya itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya adalah semua bisa terjerat pada akhirnya dengan undang-undang ini selama kita masih mengagungkan lah undang-undang ini seperti itu. Menurut saya ada baiknya kita coba duduk bersama sama penegak hukum, aparat penegak hukum dan yang lainnya, bahwa kita harus mempertanyakan ini standarnya untuk ini kita bisa tahu ini bisa dikenakan hukum atau ini bisa tidak dikenakan hukum, itu seperti apa. Jadi kita sebagai content creator, dan saya juga baru mau mulai, jadi tahu gitu loh batasan-batasan seperti apa yang bisa saya lakukan atau yang nggak boleh saya lewatin, batasan-batasan seperti itu. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saran saya buat teman-teman yang mau bergerak di bidang content creator, download ini undang-undang ITE-nya, undang-undang 19 tahun 2016. Ini sangat penting untuk teman-teman kreator, nggak hanya untuk konten kreator lah, untuk semua orang yang bermedia sosial. Semua sekarang bermedia sosial. Menurut saya perlu untuk membaca, mendownload undang-undang ini, mempelajari, jadi sehingga kita bisa menghasilkan konten atau berkomentar atau menanggapi sesuatu dengan lebih dewasa. Itu satu lagi dari saya, jangan hanya karena seseorang salah kemudian kita merasa berhak untuk menghakiminya atau memaki-makinya atau mengeluarkan kata-kata kasar, sumpah serapah segala macam. Percayalah bahwa itu tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat masalah yang baru atau membuat masalah ini menjadi semakin besar. Berdewasalah dalam berdemokrasi, semua punya hak yang sama, semua juga punya payung hukum yang sama, sehingga kita harus lebih bijaksana dalam berpikir dan bertindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian saya ada hal-hal yang menyinggung ataupun yang kurang berkenan. Intinya saya hanya ingin memberitahu secara gambaran, secara garis besar bahwa tindakan YouTuber ini, si Ferdian Paleka ini memang salah. Kita tunggu proses hukumnya. Semoga bisa baik-baik saja, semuanya berjalan dengan lancar. Ferdian Paleka bisa segera ditemukan dan mencari jalan keluarnya agar kemonlah, dia masih muda. Adalah cara-cara lain yang bisa dilakukan ketimbang menjeratnya dengan hukum, karena menurut saya pribadi kasihan aja gitu loh, masa depannya masih panjang dan dia masih bisa melakukan hal lain selama dia diarahkan dengan baik aja. Semoga penegak hukum kita bisa berlaku adil dan bijaksana. Apapun yang diputuskan penegak hukum itu adalah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.